Siapa yang mau dengar dongeng saya? Siapa yang mau dengar dongeng saya? Kalau mau mendengarkan, mari kita sorakan. Siapa yang mau dengar bilang hore, hore. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Nur Asisa dari UPTD SD Negeri Kombiling, duduk di bangku kelas 3 perwakilan Kabupaten Mamuju Tengah. Kali ini Asisa akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Si Kera Penyelamat Hutan Bakau yang ditulis langsung oleh Ibu Guru Asisa sekaligus pembina Asisa, yaitu Ibu Andi Astuti Andayani. Latar cerita ini terinspirasi dari salah satu ekowisata yang berada di Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Hutan Bakau Waetumbur. Baik, langsung saja mari kita mulai dongengnya. Di sebuah hutan bakau hiduplah seekor kera dan sahabatnya seekor buaya yang bernama Kroki. Mereka adalah hewan yang sangat berbeda, tapi entah mengapa mereka sangat bersahabat. Suatu ketika Kroki sedang berkunjung ke tempat si kera dan mendapati si kera sedang berlari dan melompat ke sana kemari. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan. Aksinya terus dilakukan berulang-ulang kali hingga membuat sahabatnya si Kroki penasaran. Bukankah si kera sudah pandai dalam hal berlari dan melompat? Si Kroki pun bertanya, "Hei sahabatku kera, sejak tadi aku melihatmu berlari dan melompat. Apakah kamu tidak lelah?" Sahabatku Kroki, tentu saja tidak kawan. Aku melakukannya untuk melatih otot-ototku agar tetap kuat. Maka dari itulah aku rajin berolahraga, ucap si kera dengan penuh semangat. Ya ampun, tanpa berlatih pun kamu sudah kuat. Lihat saja kaki dan tanganmu yang besar itu. Berbeda denganku yang sudah tua ini. Kroki mencoba menyadarkan si kera untuk tidak usah melakukan aktivitas tersebut karena merasa si kera sudah pandai dalam hal berlari dan melompat. Baiklah kera, kamu lanjut saja. Aku ingin melanjutkan jalanku untuk mencari makanan. Sahabatku Kroki, tunggu, aku mempunyai buah dan daging. Apakah kamu mau? Wah, benarkah? Tentu saja aku mau kawan, ucap si Kroki dengan penuh semangat. Nyam nyam nyam. Wah kera, buah dan daging ini begitu segar dan lezat. Oh ya, benarkah? Memang, makanya aku sering memakannya. Selain segar dan lezat, buah dan daging juga menambah energi dan membuatku menjadi lebih kuat. Oh ya, benarkah? Kalau begitu, aku akan makan buah dan daging setiap hari. Nyam 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 nyam. Mereka pun menikmati makanannya. Kukuruyu. Suara apakah itu? Ya, betul sekali. Keesokan harinya ketika si Kroki sedang menyelingi muara yang begitu luas di tengah hutan bakau, Kroki melihat di tepi muara sedang berlangsung pesta makan besar yang dihadiri oleh banyak sekali sahabat-sahabat yang berada di dalam hutan bakau dan berkata di dalam hati, "Wah, di sana sangat ramai. Ada si Pakar dan Pak Bangau. Pasti banyak makanan. Kebetulan sekali perutku begitu lapar. Lebih baik aku segera ke sana." Namun langkahnya terhenti ketika si kera datang menghampirinya. Sahabatku Kroki, tunggu.
Kamu jangan ke sana, tempat itu berbahaya. Di sana ada si pemburu yang sengaja memasang perangkap untuk menangkap semua sahabat-sahabat yang berada di dalam hutan bakau. Jika kamu ke sana, kamu bisa tertangkap. Kamu tahu dari mana kalau itu adalah perangkap untuk menangkap kita? Aku sudah mengintainya sejak tadi dan melihat di sekeliling ada jaring besi yang sengaja disiapkan si pemburu. Jika kita berada di sana untuk menyantap makanan itu, maka hidup kita akan tamat, Kroki, ucap si kera dengan penuh khawatir. Namun, Kroki bersikeras untuk ikut makan di pesta itu dan berkata, "Sudahlah, kali ini kamu sangat banyak bicara. Biarkan aku ke sana dan mengisi perutku terlebih dahulu. Jangan menghalangi langkahku lagi." Si kera pun membiarkan si Kroki yang keras kepala itu melanjutkan jalannya. Namun tiba-tiba terdengar suara terjerit meminta tolong si Kroki. "Tolong! Tolong! Kera sahabatku! Kamu di mana? Tolong! Tolong! Kera sahabatku! Kamu di mana?" Si kera pun langsung berlari ke arah Kroki dan melompati jaring tersebut. Dengan kuatnya menggoyak jaring tersebut. Krek, 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 krek. Jaringnya pun robek. Kroki dan sahabat-sahabat lainnya pun keluar dari jaring tersebut. Setelah berhasil diselamatkan, Kroki dan sahabat-sahabat lainnya pun berterima kasih kepada kera. "Terima kasih kera, kamu telah menyelamatkan kami. Sebelumnya saya minta maaf karena telah tidak mempercayaimu." "Terima kasih juga kera." "Terima kasih kera." "Terima kasih kera." Sama-sama, sudah sepantasnya kita harus saling menolong. Akhirnya si kera dan si Kroki pun pulang bersama dan menjalani kehidupan yang damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.